Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Di sini dijual terang-terangan bang Juma. Di pasar itu babi banyak dijual mahal-mahal. Iya. Emang udah adat kita di sini bang Juma pakai babi, jadi susah kayaknya kalau untuk ini. Tapi bang Juma itu kawan saya yang 3 tuh bang Juma. Iya. Nanti kita mau tanya ke bang Juma, dia bilang kan coba kalau nanti kalau kita cuma masuk nih bang Juma kan susah. Kalau kita coba kemarin kan masuk di ini komal gini nih susah. Kawan saya kemarin udah bisa, dia Martin, dia bilang bagaimana cara masuk, saya juga susah. Saya bilang kita coba nanti kalau bisa saya mau tanya bang Juma. Dia bilang oh iya nanti kan ke katanya depan kan pakai ini sertifikat. Iya, Dia mana ya bagaimana bang Juma? nanti kalau abang sini pakai nama ini aja, kalau ada temannya nanti dinaikkan. Oh iya, boleh ya. Dia nanya karena di sini kan di Flores ini kalau masuk Islam itu bayar 1 juta bang Juma, bayar ke kantor agama. Iya, Oh, sertifikat. sebagai bentuk bahwa betul dia masuk Islam gitu. Maksudnya kami wajib bayar 1 juta. Dan sedangkan di bang Juma dulu kan pernah kita dengar di video tuh bang Juma Enggak bayar, cuma sertifikat, pakai sertifikat ya. sertifikat bang, dan tidak bayar sama sekali. Bahkan kalau ada teman-teman kita yang iya, kalau ada teman-teman kita yang berlebih, itu bisa mereka berinfak. Loh, kok teman saya bayar bang Juma? Mungkin ini untuk sertifikatnya, untuk sunatnya barangkali. Kalau di kami enggak. Iya di sini bayar, di Kampung Bugis ada ustadz itu. Iya, mungkin Usman, administrasi kali. Mungkin nanti termasuk ngurus KTP-nya, peralihan KK-nya dan seterusnya barangkali. Oh iya betul. Tapi mereka udah dikeluar dari keluarga bang Juma, dihapus. Kalau yang Katolik ini berani, iya benar bang Juma, murtad hapus langsung. Tapi nggak ribut mereka. Nggak ribut, tapi kita konsekuensinya kata mereka, kalau kau berani murtad dari Katolik berarti kau sudah keluar dari keluarga. Karena di sini kalau ada orang berkelahi kerusuhan di pasar gitu misalnya antar desa, itu yang berkuasa untuk kasih damai itu bukan polisi tapi uskup. Kalau nggak uskup pastor. Keuskupan, dari keuskupan, entah dia romo entah dia uskup, kalau dia datang damai langsung berhenti berkelahi. Iya. Jadi polisi nggak kurang ini di sini gitu bang. Iya. Itu. Jadi Katoliknya terlalu kental di sini bang. Iya. Masih cium-cium patung anak bayi gitu. Masih. Iya, karena kami kalau pasca bang Juma kan ada namanya Rabu Abu. Iya. Rabu Abu itu kami nanti itu di altar itu kan ada pastor, ada yang penjaga altar itu, mereka pegang salib Yesus, kita wajib cium kakinya terus ambil abu taruh di kepala, itu namanya Rabu Abu sebelum Jumat Agung kan kematian Yesus itu. Cium kaki Yesus. Cium ya. Iya. Wajib. Itu kadang-kadang kami berpikir ini untuk apa, kita pulang perasaan kita sama aja, tetap kita kumpul-kumpul mabok lagi. Jadi kayak ada yang kita rasa apa yang kita ini tadi di gereja malah berkelahi gitu. Allah. Itulah kami Bang Juma. Ya, dan setelah nonton Bang Juma ini mungkin ya saya belum ini sih, tapi banyak yang bikin kita tuh sadar gitu ya. Terima kasih banyak Bang Juma. Iya, sama-sama aja, semoga saya dapat hidayah untuk semua. Karena lebih masuk akal yang Bang Juma cerita itu, lebih masuk akal. Bikin narasi itu masuk akal, benar masuk akal, sumpah masuk akal. Demi Tuhan masuk akal benar. Allahu Akbar. Kalau kitab Keluaran 20 itu pernah baca bang? Kitab Keluaran 20. Oh itu perjanjian lama Bang Juma, jarang kita kebanyakan ke Injil. Jangan membuat patung bagimu. Itu nggak pernah baca. Kalau itu sudah ada. Kalau itu kita sudah tahu di 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu kan salah satunya kan jangan menyembah berhala. Ada.
jangan membuat patung, gitu kan ya? Iya, jangan menyembah berhala, hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu semua ada di 10 perintah Allahnya Musa tuh. Iya. Nah, Itu pernah nggak wajib tanya dibaca pendeta, di- kenapa ada patung sementara ada dilarang bikin patung? Pernah. Bukan pernah lagi, dari kecil kita udah tanya Bang Juma. Jawabannya, Tapi kan itu Yesus katanya, itu lambang, sebagai lambang supaya kita berdoa tuh diterima gitu, lambang. jangan Misalkan membuat kita ada patung Bunda Maria kan di rumah saya kan ada ya. di dalam Keluaran 20 kan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai, yang menyamai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi bawah. Itu kan Keluaran ada dalil. 20. Sebentar Bang. Iya. Keluaran 20 Bang Juma. Keluaran 20 itu, Bang, nomor 4 sampai nomor 6. Oh iya. Iya, berisi 10 perintah Allah ya yang disampaikan Iya. kepada Musa dengan bangsa Israel. Ya benar. Salah satu Artinya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Yesus. itulah yang saya bingung, pertanyaan itu yang tidak bisa dijawab. Nanti jawabannya begini Bang Juma, itu lambang Kristus supaya di dalam tubuh kamu pada saat kamu terima sakramen Ekaristi, kan kita menjawab Yesus, pastornya bilang tubuh Kristus kita terima, terus kita bilang amin. Itu tubuh Kristus itu benar-benar kekal dalam hati kita. Jadi kita tuh kalau mati pasti kekal karena kita tidak perlu berbuat baik terlalu banyak Bang Juma, karena kita sudah pasti selamat gitu. Beda kalau Islam kan mereka Islam kan harus amal soleh, kumpul lah amal lah dengan baca begini amal beribu-ribu amal. Tidak perlu kalau kita Bang Juma. Kita kalau di Katolik itu katanya begitu, tidak perlu karena pasti selamat. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, orang akan dibangkitkan dari kubur, kelak dibangkitkan dari kubur, akan dihakimi berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yang baik perbuatannya akan dimasukkan ke dalam surga, yang buruk perbuatannya dimasukkan ke dalam neraka. Berarti untuk menghitung orang ini surga atau neraka ya dihitung dari perbuatan. Begitu juga ketika Yesus ditanya di Matius 16, Guru, pekerjaan apa yang harus aku lakukan? Yohanes 19, supaya aku bisa masuk surga. Yesus mengatakan apa? Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Aku sudah melakukan itu semua guru. Apalagi? Kurang satu kata Yesus. Apa itu? Jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Artinya tidak ada Yesus di antara semua jawabannya. Bagaimana cara saya supaya bisa masuk surga Yesus? Tidak ada jawabannya bahwa sembah aku Tuhan, kanlah aku, ciumlah patungku. Tidak ada. Dia hanya mengatakan jangan membuat patung, jangan ini, jangan hormati orang tuamu dan seterusnya. Sudah aku lakukan kata dia. Kalau sudah tinggal satu. Apa itu? Jual hartamu, sedekahkan, infakkan kepada si miskin dan janda-janda. Itu kata Yesus. Saya penasaran kok tidak ada nyembah Yesus di sini sebagai syarat masuk surga ya. Bahkan nyembah Yesus, menuhankan Yesus berdasarkan Matius 7 justru diusir masuk neraka. Gimana dong? Saya mau tanya lagi nih Bang. Pada saat kemudian mencium patung Yesus ini wujud untuk menyatukan diri dengan Yesus, ada nggak kotak amal di situ? Ada Bang, kita kan 2 kali kotak amal itu Bang. Kalau di Katolik itu pertama itu disodorin sebelum sakramen Ekaristi itu kan, kita di pintu-pintu gereja itu kan sudah ada tempat taruh uang pintu gereja. Terus nanti ada lagi yang bentuknya kayak sarung, itu disodorin dari depan ke belakang sampai paling itu nanti untuk persembahan Bang, cuma untuk persembahan. Setelah Ekaristi nanti ada lagi, datang lagi, jalan lagi itu kayak tadi sarung tadi, tapi warnanya beda. Yang pertama warnanya kuning atau putih, nanti yang lain lagi warnanya beda lagi, tapi sarungnya sama modelnya untuk taruh duit itu loh Bang. Iya. Pindah. Jadi kita dalam hati tadi kan sudah ada yang lebih. Pernah saya berpikir gitu Bang Yoma dalam hati. Sumpah itu. Tapi saya masuk, saya sudah isi di depan itu. Pas mau Ekaristi saya taruh lagi gitu kan. Nah setelah kita sakramen Ekaristi, kita setelah terima hosti namanya, muncul lagi yang warna merah tuh loh. yang kita pintar Bang Juma, kita bagi 5.000 tuh 6.000 tuh kita bagi 2.000. Jadi dari rumah tuh bapak saya dulu tuh
bapak saya dengar nanti. Bapak sudah meninggal. Bapak saya itu sering sudah meninggal bapak saya almarhum. Takutnya dengar. Sering dikasih kita tuh uang pagi-pagi hari Minggu tuh, pergi tukar uang. Kita pergi tukar uang di kios, beli entah suruh bapak beli rokok sebatang lah, pokoknya tukar supaya ada kecil-kecil uangnya kan. Jadi biar nanti bisa 2.000, 1.000 taruh biar kita selalu taruh gitu. Iya. Itu memang wajib itu. Iya. Ya, tradisi agama kan ya. Masing-masing punya tradisi. Alhamdulillah. Ya, syukurlah. Satu lagi Bang Juma. Boleh. Tapi Bang Juma udah malam Bang Juma. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa. Itu kawan saya kan, beberapa orang itu yang sudah mualaf itu ajakan sama saya kan, kalau tonton Juma dia bilang. Tapi saya waktu saya cari di apa namanya nih TikTok ini di Komal, saya salah masuk yang mirip kayak Bang Juma ini juga nih fotonya dapat saya. Oh, gak aneh tuh. Tapi Kristen Bang Juma mereka. Iya palsu betul. Jadi saya langsung dimarahin itu, kau bodoh tolol, kau masuk, kau begini diserbu saya kayak saya itu seperti ini. Wah ini salah masuk nih. Karena saya bilang saya mau mualaf langsung diserbu, di bodoh kali kau baca ini nih, penipu semua gini. Ya udahlah saya bilang, saya keluar langsung. Allahu Akbar. Umur abang ini berapa tahun? Saya sekarang lahir 87 Bang Juma. Oh masih muda, iya. Masih semangat untuk belajar. Agustus 87 ya. Satu juga Bang Juma yang saya selalu pikir ya. Kan Bang Juma pernah dulu ada video saya nonton sama perempuan ya yang berdebat. Bang Juma kan dia tanya tuh kalau ajar aswad, kan orang ke Mekah itu kan pikiran kami di Kristen itu kan menyembah batu itu. Iya. Tapi Bang Juma memberikan pencerahan itu, kasih tahu gini bukan itu untuk menghapus. Itu masuk akal sekali Bang Juma. Contoh saya dari Flores ya, saya harus ke Bali dulu kan, transit dari Bali baru ada tuh yang namanya pesawat yang ke luar negeri kan. Bali kan internasional. Kami biasanya kalau mau kemana-mana pasti transitnya di Denpasar itu Bali. Itu kan kita sudah buang waktu, biaya tuh, duit. Nah itulah yang capek kita, itulah yang Bang Juma bilang itu. Masya Allah. Bagi kami itu benar-benar masuk akal. Soalnya kalau kami di Katolik kan Bang Juma. Satu poin yang bagi kami itu ini baru betul ini penghapus dosa benar, karena dia capek, kita capek udah buang waktu karena niat kita baik untuk mengikuti Yesus atau mengikuti Nabi-nya Bang Juma kan, Nabi Muhammad Isa. Kita mengikuti itu kan niat kita baik kan. Nah itulah yang benar itu. Contoh kalau kita kan enggak. Kalau kita kan Sabtu kan kita ke gereja Bang Juma, ketemu pastor. Nanti saya cerita bapak saya kemarin curi uang bapak saya. Ini nanti pastor saya ampuni ya. Baru ulang lagi gini. Jadi kita diampuni sama pastor melalui pastor itu. Jadi kita pulang tuh kita buat lagi jadinya, buat lagi. Nanti kan Sabtu depan kan bisa mengaku dosa gitu bilang. Iya, pengakuan. Iya. Sama seperti ini Bang, sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi untuk nebus dosa kan potong domba kan, sembelih domba kan ya. Iya. Seperti Bapak Abraham tuh. Usaha mereka susah payah. Jadi tukang batu, jadi pesuruh, kerja sebagai petani, dikumpulkan duit itu. Mereka melakukan dosa, mereka beli kambing, mereka beli domba, kemudian dombanya disembelih. Nah, terhapus dosanya. Pertanyaannya, apakah kambingnya yang menghapuskan dosanya? Bukan, tapi perbuatan ikhlas perjuangannya kemudian. Itulah yang dinilai oleh Tuhan untuk menghapus dosa tersebut. Nah, ini hambaku ini berjuang betul-betul untuk taat kepada aku. Ya, dihapuskanlah dosa-dosanya. Kalau di Islam itu buang duri di jalan itu hapus dosa. Itu hapus dosa. Itulah hebatnya bagaimana Allah mencintai kita, memberikan solusi. Nah, makanya di Islam itu tidak ada istilah ditebus dosanya sama Tuhan, dalam arti kata Tuhan harus ke bumi jadi orang terus dibunuh dan seterusnya. Karena itu pun tidak sinkron. Orang Yahudi mengorbankan dombanya tidak disembelih.
Yesusnya disembelih dombanya tidak disalib, tapi disembelih lah. Yesus disalib. Sedangkan salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Sedangkan Yesus tak punya dosa, ngapain dihukum? Gitu. Itu sih panjang sih, cakupan itu panjang. Iya. Ngapain dihukum? Kan bukan dia yang melakukan dosa. Iya. Maksudnya kenapa bisa masuk akal itu Bang Juma? Karena kan Bang Juma kan pernah kasih contoh. Seperti ini ya, tadi saya bilang kan keselamatan. Kami itu tidak perlu lagi berbuat baik karena pasti kami kan ini Bang Juma. Saya berpikir lagi, emangnya kalau kita tidak kerja, kita digaji. Kayak kita terima gaji dulu, baru bekerja kan terbalik ya sih. Sedangkan kita kalau disuruh bapak aja beli rokok, kau beli dulu saya rokok, nanti uang kembali kau ambil. Berarti kan kita bekerja dulu itu, kayak contoh. Jadi kita harusnya berbuat baik dulu kan. Jadi lebih masuk akal yang Bang bilang, iya, beramal soleh, kumpul pahala itu lebih masuk akal bagi saya kan. Kayak kita kumpul koin kan, kumpul tabungan, nanti sudah penuh kita ambil. Nah, bisa kita beli motor apa kan kayak gitu modelnya. Iya, gitu. Sama seperti ketika kita dicintai sama kedua orang tua kita. Semakin orang tua kita mencintai kita, maka semakin orang tua itu bikin banyak aturan. Jangan lambat pulang, jangan lambat mandi, jangan begini, kan karena orang tua kita sayang sama kita. Makanya orang tua itu banyak aturan-aturannya. Gak boleh begini, jangan begitu, jangan begitu, jangan begini. Kalau orang tua kemudian dalam rumah tangga kita, orang tua tidak bikin aturan, itu tanda-tanda orang tua nggak sayang anaknya. Anaknya boleh begini, anak biarin aja. Anak perempuan yang pergi tengah malam, pulang tengah malam, biarin aja, nggak ada aturan. Artinya orang ini nggak sayang kepada anaknya. Nah, Tuhan kita ini maha penyayang, maha pengasih. Tuhan ini, kita aja manusia saling menyayangi, apalagi pencipta kita. Maka karena kita punya potensi untuk melakukan maksiat, maka Tuhan yang penyayang memberikan aturan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan. Itu bukti kasih sayang. Nah, bedanya di Kristen, Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan atau membatalkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, keluarganya, orang lain intinya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Nah, sementara Paulus sendiri mengatakan apa dalam Efesus 2:15? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan semua hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Waduh, yang mana yang betul ini? Yesus atau Paulus? Nah, Katolik, mohon maaf, Katolik mengikuti Paulus. Yudaism, nah itu dia. Sedangkan orang-orang pengikut Yesus itu mereka Yudaism, Yahudi. Makanya tadi yang abang ceritakan itu seorang perempuan percaya kepada Yesus, tapi bukan orang Yahudi, dianggap guguk. Coba, saking percayanya itu, dia bersungut-sungut kepada Yesus, percaya sama sekali kepada Yesus, sampai dia berharap, ayolah Tuhan, sembuhkanlah anakku Tuhan. Apa kata Yesus? Usirlah, karena dia dari tadi mengikuti kita sambil teriak-teriak. Nah, apa kata perempuan itu? Sembuhkan anakku. Yesus mengatakan tidak patut makanan yang disediakan untuk anak diberikan kepada guguk. Perempuan itu menimpali, betul Tuhan, betul, kami percaya, aku percaya itu Tuhan. Tapi bukankah makanan yang jatuh dari, bukankah guguk makan makanan yang jatuh dari meja tuannya? Yesus kaget. Hah? Wow, keren. Betul imanmu. Artinya memang betul, anjing itu memang hanya makan sampah dari meja tuannya, makan makanan sampah yang jatuh dari meja. Akhirnya dia katakan, benar imanmu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Sembuh anaknya. Apakah kemudian ibu itu menjadi pengikutnya? Tidak. Hanya sekedar sembuh anak. Kenapa nggak jadi pengikut? Karena dia bukan Bani Israel. Betul Bang Juma, saya juga ketawa lagi ingat video yang Bang Juma. Itu Bang Juma lagi sambil waktu kan ditanya-tanya double sama pendeta itu. Bagaimana sih, bagaimana ayat mana? Bang Juma,
Katakan ibu itu berkata. Tahu gitu. Saking, tapi Bang Juma kok bisa sabar gitu ya? Maksudnya kok bisa sabar orang bertanya berkali-kali kok sabar ya? Kalau kamu begini, oh mati kita tombak dia. Benar kalau dia tanya berulang kali, benar. Itulah yang kami heran, kok bisa sabar orang ini gitu bilang. Hah? Tergantung Bang, tergantung. Kalau cakupan, kalau orang itu auranya datang mau mengolok-olok, auranya datang mau menista, menghina, saya juga keras. Tapi kalau saya lihat orang ini mau belajar, itu biasa saya dalam ilmu kejiwaannya, ilmu psikologi pendidik, psikologi anak didik itu dipelajari dari suaranya, dari mimiknya seorang petanya itu bertanya itu betul-betul serius atau tidak. Gitu Bang. Itulah yang kita tidak masuk akal itu kok. Suara Bang Juma dengan apa yang Bang Juma ini kok beda. Maksudnya suaranya kan keras, lantang gitu. Tapi orang bertanya lagi apa ayat apa tadi? Markus 17. Kita Bang Juma jawab dengan baik gitu loh. Kok aneh gitu bilang orang ini. Kalau kita di sini pastor aja dia emosi kalau ditanya udah begitu. Setan kamu saya bertanya berkali-kali kamu saya lipat kalau begitu. Bisa kita di sekolah minggu. Iya, sebelum kan kalau mau dapat sakramen Ekaristi kan harus sekolah minggu namanya. Kelas 6 SD itu, jadi kita untuk dapat sambut baru tuh kita tanya sama nenek guru tuh, nenek guru, hei sudah saya jawab tadi kau tadi itu kena marah. Tetapi kok kami heran loh, kok ini orang Bang Juma ini kok ditanya lagi dia jawab Markus 18 ayat 17, Yohanes 17 ayat, tetap dia ramah balas gitu. Kok aneh saya gitu bilang orang ini suaranya keras tapi kok ditanya balik dia ada emosi gitu. Makanya kita suka nonton itu debatnya Bang Juma kan di YouTube itu lucu. Allah Masya Allah. Ya, saya rasa itu karena memang ajaran Islam kali ya Bang Juma ya. Memang sabar ya kan dia ada bulan puasa tuh. Di Islam itu tidak boleh kemudian menzolimi orang yang mau belajar. Kami nggak boleh.